Assalamualaikum, selamat bertemu lagi dengan kita dia teman-teman dengan Atrivi. Kali ini kita mau bahas tentang apartemen, properti apartemen ya teman-teman. Kita akan bahas tentang apa sih kelebihannya kita membeli apartemen, kekurangannya apa juga. Kemudian kita itu kalau berinvestasi itu apakah lebih baik kita investasi rumah atau apartemen ya? Kita akan cari tahu keuntungannya seperti apa. Kita bisa cari tahu dengan Ayah Anton. Halo semuanya. Oke. Ya. Di pagi yang cerah ini kita akan bahas ya rekan-rekan, kita akan coba berbagi ilmu yang kita tahu ya tentang apartemen. Jadi kelebihannya apa sih kita hidup di apartemen, kekurangannya seperti apa, terus kalau kita investasi apartemen itu lebih menguntungkan nggak kalau dibandingkan kita investasi dengan rumah. Nah, oke, simak terus ya. Jadi yang pertama adalah kita harus tahu kelebihan sama kekurangannya sehingga kalau nanti kita mau beli apartemen itu kita nggak bingung gitu ya. Jadi kalau kelebihannya aku pikir orang-orang udah pada tahu lah kelebihannya apa. Yang pertama itu adalah keamanannya itu lebih terjamin lah daripada rumah, karena parkir masuk teratur, terus ada fingerprintnya gitu kan ya. Dan kalau kita mau naik lift, kita masuk ruangan ada fingerprintnya. Jadi pakai finger itu pakai sidik jari. Rata-rata apartemen sekarang kan udah pakai finger ya. Terus security-nya banyak gitu ya, di lobby di mana security-nya banyak. Jadi dari sisi keamanan pasti kalau kita tinggal di apartemen itu lebih terjamin daripada kita tinggal di perumahan kan gitu kan ya. Kemudian yang kedua, privasinya terjaga karena rata-rata kalau kita tinggal di apartemen jarang ada arisan, jarang ada seperti itu ya. Jadi terus sama tetangga kiri kanan mungkin nggak kenal kan gitu kan ya. Jadi kita lebih terjaga lah privasinya. Lebih gitu. Privasi itu buat orang yang nggak terlalu suka sosialisasi, memilih apartemen mungkin lebih bagus ya. Terus yang ketiga itu adalah fasilitasnya lebih lengkap tentunya ya. Fasilitasnya lebih lengkap. Kalau misalnya rumah seharga apartemen itu dapat apa sih? Tapi kalau apartemen kan karena milik bersama ya, jadi kita bisa nikmati kayak kolam renang gitu kan masih ada kan, terus gym gitu, tempat bermain atau menemui tamu di lobi gitu kan, atau taman gitu kan banyak. Jadi fasilitasnya lebih banyak gitu. Ya karena kalau apartemen kan tempatnya milik bareng-bareng gitu kan ya. Jadi fasilitasnya biasanya lebih lengkap dibandingkan perumahan kalau dibanding harga yang sama kan gitu kan ya. Terus yang keempat, perawatannya itu mudah karena di apartemen itu biasanya ada engineering ya. Kalau engineering itu kalau misalnya bagian engineering di apartemen itu kalau misalnya nanti ada mati lampu atau misalnya nanti ada temboknya bocor atau apa, kita tinggal panggil engineering aja. Kita bisa panggil engineering. Biasanya 24 jam mereka siap cover ya. 24 jam. Tapi beda apartemen beda sih. Tapi setahu saya rata-rata apartemen yang saya jumpai itu bisa, meskipun saya tidak tahu apakah semua seperti itu atau enggak. Rata-rata apartemen yang saya jumpai engineeringnya siap 24 jam kan gitu kan ya. Terus yang kelima biasanya pemandangannya itu view-nya kan enak. Kalau apartemen misalnya di lantai atas gitu kita bisa view kolam atau view pool atau view golf atau view kota gitu kan lebih bagus daripada kita rumah. Kalau rumah view-nya depannya ya rumah kan itu. Rumah ketemu rumah kan. Oke, yang keenam biasanya letak apartemen itu di pusat bisnis. Biasanya di tengah-tengah kota. Jadi mobilitas kita itu lebih gampang kalau kita beli apartemen dibandingkan beli rumah. Kita ngomong yang range harganya hampir sama ya maksudnya. Misalnya kalau rumah 500 juta ya dibandingkan dengan apartemen 500 juta. Jangan ini rumahnya di tengah kota tapi apartemen 500 juta dibandingkan dengan rumah yang 5M gitu kan, nggak apple to apple kan ya. Gitu. Jadi harganya setara itu biasanya kalau apartemen udah dapat di tengah kota. Jadi kita mobilitasnya lebih enak daripada kita beli rumah yang di pinggir-pinggir kota kan gitu. Kan gitu. Itu kelebihannya sih. Jadi kelebihannya mungkin sebenarnya banyak tapi yang paling menonjol menurut saya ya 6 hal itu. Jadi yang pertama adalah keamanannya terjaga, ya kan? 24 jam. Fasilitasnya lengkap. Jadi karena banyak fasilitas ya, parkir, basement, kolam renang, gym dan sebagainya dipakai bersama bebas. Kemudian privasi kita terjaga ya kan ya. Terus perawatan itu ada yang nangani engineering tadi ya. Kemudian view-nya kita biasanya lebih bagus. Yang keenam adalah dekat dengan pusat bisnis. Itu untuk kelebihan apartemen. Kelebihan dari apartemen. Kelebihan kalau kita punya apartemen kan gitu kan ya.
Nah, kekurangannya apa? Pasti ada kekurangan. Kekurangannya pasti ada. Jadi sesuatu itu kan pasti ada untung, ada ruginya, ada untung, ada ruginya. Ruginya kalau apartemen itu apa gitu? Karena satu apa? Yang pertama lahannya terbatas. Apartemen biasanya kan kecil-kecil, 1 BR, 2 BR. Paling mentok-mentok studio 1 BR, 2 BR. Jarang-jarang ada yang 3 BR kan gitu kan ya. Ya 2 BR itu rata-rata ukurannya cuma 36 kan gitu kan ya. 2 BR itu cuma 36 studio 24. Yang kedua itu untuk teman-teman yang ini berkaitan dengan kelebihan tadi kan, di kelebihan tadi kan ada privasi terjaga ya. Nah ini kebalikannya, sulit berinteraksi kan gitu kan ya. Iya benar. Sulit berinteraksi. Karena terlalu privasi akhirnya sulit berinteraksi sosial dengan. Jarang-jarang kita ngobrol sama tetangga tetangga unit itu kan jarang. Ayo kamu masuk. Kenal aja enggak biasa. Kenal aja enggak, paling kalau kenal ya iyalah sebelah kita siapa gitu. Ya mungkin karena teman gitu pasti kenal. Ngobrol masa mau ngobrol di lorong atau ngobrol jarang lah, jarang. Pengalaman kami jarang lah kita ngobrol-ngobrol. Beda kalau kita punya rumah kan ada RT RW arisan kan gitu kan ya. Iya. Sulit. Terus yang ketiga, biaya bulanannya lumayan loh teman-teman. Biaya bulanannya lumayan karena abonemen listrik airnya itu yang menentukan kan bukan PLN. Yang menentukan kan developernya kan gitu. Jadi ada tarif listrik, abonemen itu kan yang menentukan adalah pihak developer kan gitu kan ya. Terus nanti belum ada lagi service charge. Jadi kalau di apartemen tuh ada, kalau di rumah itu kan ada biaya iuran bulanan. Kalau di apartemen itu ada yang namanya service charge. Service charge itu biasanya 6 bulan sekali dibayarkan. Itu lumayan juga. 1 BR kemarin kita kena service charge sekitar 1,3 per 6 bulan kan, itu lumayan juga. Nah, tapi dan hati-hati juga kalau di apartemen itu beberapa developer itu kalau telat bayar itu biaya ada dendanya, gitu. Dendanya salah satu apartemen yang kita tempati kemarin itu adalah 0,5% per hari gitu loh. Jadi kalau 1 bulan dikali 0,5% dikali 30 wis dendanya udah 15%. Kalau 1 tahun berapa? Enggak ada batas maksimalnya kemarin pengalaman. Jadi kalau telatnya 2 bulan ya kena dendanya ya 2 bulan kali 0,5%. Nah itu kalau kita lupa bayar apartemennya nggak kita tempati bisa berapa? Iya, apalagi kalau cuman sekedar punya apartemen dan kita lupa ya, kalau kita punya apartemen barangkali kan ada range seperti itu. Wah bisa-bisa dendanya luar biasa banget. Terus selain denda itu parkirnya juga mahal. Kalau kita punya rumah nggak ada kena biaya parkir, kita parkir di depan rumah nggak ada. Kalau apartemen itu biaya parkirnya mahal. Rata-rata kalau di Surabaya itu mobil pertama itu antara 100 sampai 150. Nanti mobil keduanya 500.000 gitu rata-rata. Jadi kalau kita punya 2 mobil per bulannya, yang pertama itu 100.000, yang kedua 500.000 gitu. 600.000 sendiri. Iya, itu kalau mobil 2 kan gitu. Jadi itu untuk parkir aja lumayan gitu. Jadi ya udah nggak usah langganan parkir harian tambah lumayan lagi. Kalau kita nginep lebih dari 24 jam kena 50.000, 100.000 kalau nggak salah. Masya Allah. 50 atau 100.000 saya lupa. Kita kan pernah juga nginep. Loh ternyata mahal juga. Parkirnya biaya. Jadi biaya perawatan kayak gitu kalau teman-teman mau beli apartemen harus dihitung biar nanti nggak rugi kan gitu. Terus dendanya juga ada macam-macam karena di apartemen kan ada aturan macam-macam ya, misalnya nggak boleh pakai. Yang keempat itu ada aturannya macam-macam. Misalnya kalau kita punya rumah itu kita bebas lah bawa binatang piaraan bagi yang bebas. Kalau di apartemen nggak bisa bawa binatang piaraan. Kalau misalnya datangkan kita mau renov interior itu kan harus ada surat izin kerja. Nah, beberapa apartemen itu surat izin kerjanya itu cuma bisa keluar Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu kayak gitu kan ya. Nah, padahal kita pengen renovnya mungkin hari Minggu gitu kan, aturan-aturan itu. Bisa tahu gitu. Barang masuk terus kita nggak boleh ngebor. Kalau ngebor harus panggil engineering. Kalau rumahku harus panggil engineering karena kita nggak tahu saluran airnya itu di mana. Takutnya pas kita ngebor, pas kita ngebor itu tiba-tiba pas kena saluran air denda kan gitu. Nggak enaknya di apartemen itu. Jadi aturan sama biaya bulanannya itu lumayan gitu. Terus jadi harus ngikut aturannya, aturan dari pengelolanya gitu. Betul. Yang kelima itu akses liftnya itu ya. Jadi kalau apartemen itu kan biasanya liftnya misalnya 1 tower itu biasanya liftnya kan cuman biasanya kan ada log 2 tambah satu untuk lift barang atau liftnya antara 3 sampai 5 gitu kan 1 tower kan ya.
atau ada yang 4, ada yang 5 rata-rata itu. Padahal kita lantainya misalnya sampai 35. Nah, nanti kan kalau pas jam sibuk kan rebutan juga liftnya gitu. Makanya apartemen berangkat kerja, pulang kerja, pastinya rebutan. Makanya apartemen sing lantai-lantai bawah biasanya harganya lebih mahal biasanya. Biasanya sih, tapi nggak melulu seperti itu karena view dan lain-lain. Bawah pun pas ngadepe parkir kan ya nggak enak kan gitu. Jadi biasanya kalau lantai 5 gitu harganya lebih mahal dibandingkan lantai 35. Tapi kalau lantai bawah sendiri biasanya malah nggak mahal karena view-nya kan jelek gitu. Ya itu akses lift ya. Terus yang ke-6 itu kalau pengalaman kita apa Bun? Yang ke-6 itu ini kalau kita lagi telepon sinyalnya kayak oh iya betul, jelek. sinyalnya jelek. Jadi sering kalau di apartemen nggak tahu apakah karena desain bangunannya atau rebutan orang banyak, saya nggak tahu. Tapi seringkali kita kalau buat akses telepon, internet itu agak jelek. Makanya kemarin langganan First Media ya, IndiHome, langganan internet lah, sebut merek, langganan internet kan gitu. Makanya kemarin langganan internet karena kalau buat telepon pakai telepon internetan pakai handphone agak susah kan gitu kan ya, agak susah. Terus yaitu yang ketujuh ya, yang tadi seperti yang kita bahas, selain denda-dendanya itu kalau kita telat bayar itu biasanya putus. Langsung gitu ya. Contohnya misalnya kalau kita telat bayar listrik air bulanan ya sudah, nanti tanggal 3 listrik air biasanya kan jatuh temponya tanggal 15. Nanti kalau misalnya telat bayar ya sudah, nanti tanggal 30 biasanya putus. Dari pusat langsung diputus. Dari pihak developer langsung diputus. Nanti harus biaya putus itu buka segelnya juga ada biaya lagi gitu. Oh iya. Ada biaya lagi. Jadi kalau kita putus pengen buka lagi ada biaya lagi gitu. Selain denda berjalan ada biaya. Jadi biaya kos-kos seperti itu tuh harus dihitung kalau kita mau beli apartemen kan gitu. Jadi itu harus sih. diperhitungkan. Kekurangannya itu aja. Sebenarnya banyak kelebihan kekurangan, tapi kita bahas yang penting-penting aja ya karena durasinya ya. Jadi yang kekurangan yang pertama lahan terbatas. Sulit interaksi sosial, terus biaya bulanannya itu sama perawatannya itu lumayan mahal ya sesuai tadi. Terus yang keempat ada aturan-aturan yang harus kita taati. Dibanding kita punya rumah di apartemen itu aturannya lebih banyak. Yang kelima akses liftnya kadang-kadang rebutan di jam-jam sibuk ya. Terus yang keenam sinyalnya itu kadang-kadang sulit. Buat telepon sulit. Terus yang 7 kalau telat bayar itu kita selain kena denda itu akses kita diputus gitu. Telat bayar parkir ya nggak bisa masuk, telat bayar listrik air ya listrik mati kan gitu, airnya mati kan gitu. Nah, itu kelebihan sama kekurangan apartemen. Terus yang ketiga kita mau melangkah ke kalau kita investasi rumah sama kita investasi apartemen itu untung mana kan gitu kan ya? Untung mana ya gitu ya. Nah yang pertama kenaikan harga jual. Jadi kalau kenaikan harga jual itu kalau kita beli rumah sama kita beli apartemen itu naiknya cepetan. Ini pengalaman saya ya. Tentang kenaikan harga ya. Untuk saat ini itu cepetan kita beli rumah. Gitu. Kita beli rumah. Kalau beli apartemen itu kalau kita ngomong untuk saat ini di Surabaya kan lagi gencar-gencarnya. Lagi banyak apartemen, bangun apartemen di mana-mana dengan pembayaran in-house yang sangat gampang gitu. Sangat menarik itu meskipun rumah juga sih, cuman nggak seagresif apartemen. Kalau di Surabaya kan apartemen lagi banyak-banyaknya. Nah itu biasanya kenaikan harga apartemennya itu nggak begitu banyak. Kalau apartemen second itu antara suplainya sama permintaannya sama demandnya itu nggak sebanding. Jadi harganya akhirnya jadi turun kan gitu. Kalau untuk apartemen second naik harganya ya naik tapi nggak seberapa signifikan maksudnya. Ini rumah nggak sebanyak rumah. Jadi kenaikan nggak sebanyak rumah. Terus yang kedua itu kalau kita yang kedua dari sisi surat menyurat ya. Kita ngomong investasi kan pertama dari kenaikan, yang kedua dari sisi surat menyurat. Jadi kalau rumah itu biasanya kan dapat SHM kan ya. Rumah dapat SHM. Sertifikat hak milik, dapat sertifikat. Jadi kalau apartemen itu enggak tahu, saya mungkin kalau salah tolong dikoreksi ya. Jadi untuk apartemen ini masih banyak yang nanti jual belinya itu PPJB aja gitu. PPJB aja. Pengikatan jual beli karena sertifikatnya nggak tahu belum jadi atau apa gitu kan. Jadi rata-rata PPJB. Jadi PPJB pun lewat developer kan gitu kan ya. Jadi nanti tarifnya yang menentukan developer kan gitu kan ya. Jadi jual belinya nanti PPJB. Yang ketiga dari sisi sewa. Dari sisi sewa itu kalau rumah itu sewanya itu 3%. Rata-rata bukan. Perhitungan sewanya rata-rata rumah itu 3%. 3% dari harga rumah per tahun. Dari harga. Misalnya rumah harga
400 juta gitu. Bisa, Maka rata-rata disewakan itu lakunya ya 12 juta. 12 juta. Nah, Oh gitu. gitu ya. Kalau apartemen Kalau apartemen berapa itu sampai persen? 12%-an. Jadi kalau apartemen 400 400 juta, juta. itu mungkin sewa bulanannya ya sekitar 4 jutaan gitu. Oh. Itu sampai 10 sorry iya sekitar itu sampai 10 12. sampai 12%. Nah, jadi 10 sampai 12. kalau apartemen harga 400 juta Mhm. kalau disewakan ya mungkin sekitar 3 sampai 4 juta gitu. Mhm. Jadi apartemen kalau disewakan untuk harga yang sama itu lebih tinggi. Misalnya sama-sama punya uang 500 juta itu kalau rumah ya paling kalau disewakan per tahun harganya kisaran 15 juta. 12 sampai 15 juta. Tapi kalau apartemen jauh ya sekitar lebih 5 jutaan. tinggi ya kalau untuk disewakan. Untuk disewakan ya. Jadi tergantung kita kalau mau investasi ditujukannya mau apa, mau ditempatin sendiri atau mau buat investasi disewakan, mungkin memang lebih baik apartemen berarti ya. Beban biaya bulanannya tapi tadi juga harus dihitung ya kalau kita mau investasi kan denda kalau kosong itu kan nanti kosnya masuk kita kan ya, kosnya masuk kita. Kalau misalnya apartemennya terisi, kita ngomong investasi ya, kalau apartemennya terisi berarti kita dapat duit, tapi kalau kita nggak terisi berarti kan kita nggak dapat apa-apa kan ya, nggak dapat apa-apa kan ya. Oke, terus yang itu sih intinya. Jadi kalau kita tanya invest rumah atau invest apartemen ya menurut saya harus dari banyak hal. Yang pertama pengen kenaikan objek atau pengen dapat return bulanan kan gitu. Kalau kenaikan objek sama surat menyuratnya lebih SHM gitu kan ya. Lebih baik rumah. Tapi sewanya kan kecil kan gitu kan ya. Sewanya kalau disewakan ke orang kecil nilainya, tapi kalau kita pilih apartemen sewanya bulanan besar. Sewa bulanannya besar. Tapi kenaikan harga harga unitnya dijualnya kecil. Oh gitu ya. Bisa jadi masukan buat teman-teman ya kalau yang punya uang. Oke, ada lagi? Itu aja sih mungkin itu tadi. Sorry agak cepet-cepet hari ini karena banyak yang harus kita bahas biar teman-teman nggak bosen juga. Jadi hari ini terlalu bersemangat ini mungkin saya. Jadi cepet sekali. Ini tuh belum. Sudah, wes. Udah cukup ya? Intinya kalau kita investasi rumah atau apartemen itu kalau kita pengen dapat return bulanan lebih baik kita beli apartemen bulanan atau tahunan lah ya gitu. Bulanan atau tahunan. Karena harga sewanya lebih tinggi kan gitu kan. Tapi kalau dari capital gain atau kenaikan unitnya itu ya lebih kita beli rumah, investasi rumah gitu. Baik teman-teman, semoga pembahasan kita di video ini sudah cukup jelas ya mengenai investasi rumah atau apartemen. Semoga mendapatkan jawabannya dengan jelas. Apabila ada komentar atau pertanyaan silakan ya, jangan ragu-ragu ketikanya di komentar kita. Baik, untuk saat ini terima kasih untuk perhatiannya. Ditunggu aja video-video selanjutnya ya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum.